Oh, kelihatan pasti. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Yang Pak. Selamat siang. Ya, jelas ya. Kenapa Mas, video? Pak. Ya, kamera saya sudah ada masalah ya? Bapak belum on cam? Iya, ini ada tanda silang lagi saya klik. Ya, udah Oh, udah nih, udah keluar kamera Bapak. keluar ya. Ya, siap belajar. Saya hanya ngasih materi saja. Menerangkan materi sebentar, tapi materi di learning belum saya masukkan ya. Mungkin nanti setelah kuliah online selesai. Oke, pertemuan 5, materi 5 ya. Oke, saya mulai saja. Ya, topik bahasannya seperti ini ya. Jadi proses requirement engineering, kemudian software requirement dokumen, dan teknik analisa kebutuhan. Ya, requirement engineering, rekayasa kebutuhan. Ya, oke. Jadi kita lihat dari sudut pandang sebelah kiri ini developer dan sebelah kanannya adalah si klien ya, user. Nah, di sini ide-idenya, ide-ide brilian, kemudian usernya ya di sini ya masih tanya biayanya. Biayanya besar atau tidak ya sangat dan sebagainya. Oke, latar belakang requirement engineering ya. Nah, ini kalau di sini katakan kalau kita berpikir ya bahwa klien mengetahui apa yang diperlukan ya, klien bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, kemudian klien memahami fitur-fitur yang dibutuhkan dan yang ingin dirancang menjadi sebuah software. Ini dikatakan kurang tepat. Ya, kenapa kurang tepat? Ya, kelewatan. Oke, kenyataannya di sini seperti kita lihat ya. Jadi seringkali apa yang diinginkan klien atau user itu bukan merupakan hal yang dibutuhkan klien. Seringkali apa yang diinginkan klien di sini bukan merupakan hal yang dibutuhkan klien. Kebutuhan klien dapat berubah sepanjang pengerjaan proyek. Nah, kebutuhan klien dapat berubah sepanjang pengerjaan proyek. Oke, berikutnya kita masuk ke definisi requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Nah, di sini dikatakan adalah pengertiannya adalah fase terdepan ya. Fase terdepan dari proses rekayasa pelunak software engineering ya. Ya, di mana software requirement kebutuhan dari user pengguna dan customer ini dikumpulkan, dipahami dan ditetapkan. Oke. Kemudian di sini ada fakta bahwa kebanyakan kegagalan pengembangan software ini disebabkan karena adanya ketidakkonsistenan, ketidaklengkapan ya, atau ketidakbenaran dari requirement specification ya, atau spesifikasi kebutuhan. Jadi inconsistent, incomplete atau incorrect. Oke, dilihat dari dua sudut pandang ya, dari sudut pandang pengguna atau klien, suatu kebutuhan pengguna atau suatu fitur, fungsi atau sifat atau karakteristik dari sistem yang diperlukan.
Nah, itu dari sudut klien. Sedangkan dari sudut pandang pengembang, developer di sini, apa yang harus diimplementasikan pada sistem, apa yang harus diimplementasikan pada softwarenya, atau merupakan batasan pengembangan sistem. Berikutnya tahapan dari requirement engineering. Tahap pertama adalah yang dikatakan sebagai requirement elicitation. Requirement elicitation maksudnya apa? Di sini adalah proses mengumpulkan dan memahami kebutuhan-kebutuhan dari user. Itu maksudnya proses mengumpulkan dan memahami requirement dari user. Tahap kedua adalah requirement analysis. Requirement analysis adalah proses analisa terhadap requirement yang sudah dikumpulkan agar dapat diketahui apakah sudah lengkap dan konsisten. Kemudian tahap ketiga adalah requirement specification. Ya. Maksudnya apa? Di sini setelah masalah berhasil dipahami, pengembang mendeskripsikannya dalam bentuk dokumen. Dokumen spesifikasi. Dan tahap ketiga dari rekayasa kebutuhan ini adalah validasi, ya, validation, proses untuk memastikan bahwa requirements yang benar sudah ditulis. Kemudian tahap berikutnya adalah verification, itu proses untuk memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Oke. Berikutnya adalah teknik dari analisa kebutuhan. Ya. Pertama adalah wawancara. Ya, jadi pada fase awal, anggota requirement team ini bertemu dengan anggota dari organisasi atau perusahaan. Ya. Jadi anggota requirement team bertemu dengan anggota dari organisasi atau perusahaan untuk menentukan apa saja yang menjadi target pembuatan software. Ya, terdapat dua bentuk wawancara yang dapat dilakukan, yaitu structured interview, ya, menggunakan pertanyaan yang bersifat close-ended yang telah direncanakan, dan unstructured interview menggunakan pertanyaan yang bersifat open-ended, ya, dan mendorong orang untuk aktif berbicara. Jadi yang pertama, structured interview di sini menggunakan pertanyaan dulu, ya, yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, baru kemudian structured interview di sini tambahannya. Jadi, mendorong orang untuk si klien lebih aktif berbicara, ya, untuk lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhannya si user. Nah, setelah sesi wawancara selesai, di sini baru dibuat ringkasan, ya, atau rangkuman hasil pertemuan yang nanti ditujukan pula kepada pihak organisasi atau perusahaan untuk diperiksa, ya. Itu diperiksa bila ada ringkasan, rangkuman, atau kesimpulan yang salah. Oke, berikutnya adalah kuesioner. Ini dilakukan untuk memperoleh pendapat dari orang banyak. Kemudian form, di sini menganalisa berbagai bentuk formulir yang digunakan klien. Kemudian dokumen, menganalisa dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan, misalnya dokumen mengenai pembagian tugas, job description, petunjuk pengoperasian alat, dan lain-lain. Kemudian benchmarking, ini melihat sistem atau organisasi lain, ya. Jadi melihat klien lain yang memiliki permasalahan yang sama. Berikutnya di sini ada yang dikatakan sebagai pengamatan lapangan. Nah, di sini kita melakukan mengamati langsung keadaan di lapangan. Nah, sekarang bisa juga membuat dokumentasinya yang menggunakan kamera video, divideokan, ya, dokumentasikan.
Kemudian yang kedua adalah skenario, membuat skenario dari hal-hal yang mungkin terjadi ya, dengan membuat serangkaian daftar kegiatan atau aktivitas atau dengan menggambar sesuatu di storyboard. Tahap berikutnya adalah rapid prototyping. Maksudnya apa di sini? Jadi membuat prototipe produk yang memberikan gambaran tentang produk yang akan dibuat. Di sini dengan adanya rapid prototype ini memungkinkan tercapai kesepakatan ya. Jadi ada agreement nanti dengan rapid prototype antara pihak pengembang dan klien secara cepat. Nah, RP di sini bisa dibuat secepat mungkin dan RP ini dibuat untuk bisa dirubah. Berikutnya adalah teknik formulasi requirement ya. Mengetahui requirement-nya. Di sini pertama pembuatan model. Nah, di sini bisa digunakan diagram aliran data, diagram entity relationship, sistem flowchart, state transition diagram, dan object diagram. Kemudian yang kedua adalah pembuatan prototype. Nah, prototipenya ini bisa berbasis kertas, berbasis PC, berbasis kerja, dan berbasis program. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Nah, kesimpulannya adalah untuk menganalisa kebutuhan sistem di antara klien dan developer, ya pengembang, di sini harus senantiasa berkomunikasi, ya. Jadi berkomunikasi aktif secara intens untuk mendapatkan agreement tadi atau kesepahaman. Oke. Ya, jadi seperti ini. Ya, requirement elicitation, requirement analysis, requirement specification, ya, dan dokumentasi. Ya, di sini tadi yang sudah di tools-nya ya, yang bisa dipakai. Oke, sudah selesai. Materinya memang tidak banyak, karena waktu Zoom-nya juga tidak banyak juga. Saya ingin mengumumkan untuk tugas kelompok ya. Jadi untuk tugas kelompok, ya tugas kelompok di sini ya, jadi tugasnya nanti dikumpulkan. Kalau saya sudah kirim di WA ya, kirim di WA itu. Jadi sebelum UAS, ya, sebelum UAS dan dikirim ke email saya ya. Sudah ada di WhatsApp. Sudah ada di WhatsApp. Nah, tugasnya adalah membuat software sederhana. Ya. Tugasnya adalah membuat software sederhana. Apa saja boleh jenis softwarenya. Ya. Oke, di mana di situ Anda masukkan seperti tadi misalnya requirement specification ya, tahap-tahapannya dari rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, jadi softwarenya ini atau sistem informasinya ini bersifatnya sederhana ya, jadi tidak perlu yang terlalu besar, datanya banyak, itu tidak perlu. Dan dikerjakan kelompok, maksimal anggotanya 4 orang. Maksimal anggotanya 4 orang.
Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas kelompok? Ya. Kita membuat software sederhana. Misalnya saya ambil contoh, suara saya jelas ya? Halo? Ada nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi misalnya Pak, jelas. membuat software misalnya di sebuah toko, ya. Toko misalnya persediaan barang, misalnya toko apa ya? Misalnya macam-macam. Misalnya kalau saya ambil contoh misalnya Indomaret ya, persediaan barang di Indomaret, tapi itu terlalu besar, ya, itu udah nggak sederhana lagi. Ini yang sederhana saja. Misalnya toko kelontong, ya, atau misalnya bengkel, misalnya servis, misalnya sepeda motor, ya, tapi nggak usah sepeda motor yang bermerek. Nah, tidak perlu sepeda motor yang bermerek. Mungkin dia misalnya bengkel motor yang bisa semua jenis motor masuk, ya. Nah, itu bisa Anda coba buat softwarenya. Misalnya software persediaan barangnya, jadi dia bisa memantau persediaan barangnya, ya. Ada misalnya apa ya? Nah, contohnya seperti itu. Jadi lingkungan kecil aja, tidak usah yang besar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai tugas akhir? Untuk tugas di e-learning hari ini tidak ada tugas ya. Jadi nanti saya masukkan materi saja ya, dan mungkin sama link videonya nanti. Pak, itu Oke. sampai UAS, Pak. Ya. Waktunya berapa? Jadi sebelum UAS batas akhirnya ya dikumpulkannya sebelum UAS. Jadi setelah kalau misalnya ada 15 pertemuan ya berarti setelah pertemuan ke-14. Jadi minggu depannya lagi pertemuan 15 kan UAS. Biasanya kalau online, kuliah online itu kan ujiannya langsung ya. Jadi nggak ada jadwal ujiannya. Jadwal ujian UAS yang dibuat oleh fakultas. Seperti itu. Untuk softwarenya mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi nggak usah yang rumit-rumit. Nah, sederhana. Kalau saya belum memberikan saran ya, jadi Anda bisa terjun langsung ke kliennya. Ya, ke kliennya Anda silakan terjun langsung. Katakan saja Anda membuat sistem informasi untuk dia, untuk softwarenya itu gratis. Yang nggak bayar ya. Pasti mau deh. Ya, gratis, nggak bayar, ya dia kalau mau ini ya sediain. Mungkin dia udah punya komputer ya, kalau paling nggak laptop lah. Kalau nggak punya komputer ya laptop ya suruh beli yang murah-murah aja gitu. Kalau nggak mau ya nggak bisa buat Anda buat software di sana ya kalau dia nggak menggunakan teknologi IT. Berarti yang dikirim ke Bapak softwarenya aja, Pak. Ya, yang dikirim ke saya nanti dokumentasi yang pertama tadi yang tahap-tahapan RPL itu ya. Tadi requirement, spesifikasi requirement tadi, analisa kebutuhan, analisa sistemnya, ya, kemudian perancangannya, desainnya, kemudian codingnya, listing coding, ya jadi itu bisa di notepad, dan program yang jalan, ya misalnya dalam udah bentuk Excel, jadi saya tinggal running aja. Saya tinggal running, saya lihat programnya jalan atau tidak.
Oke, Pak. Berarti dokumentasinya itu via Word apa gimana? Word bisa, Dokumentasi. Word aja yang gampang. Di Microsoft Word aja Anda ngetik biasa. Nggak usah dibuat seperti eh, KKP atau tugas akhir ya, jangan dibuat seperti itu. Jadi langsung aja tahapan dari rekayasa peralat lunak ya, dimulai dari rekayasa kebutuhan dan seterusnya. Jadi Anda silakan baca buku buku materinya ini ya, buku materi rekayasa peralat lunak itu berarti harus sampai selesai ya untuk bisa mengerjakan softwarenya. Oke. Oh ya, untuk bahasa program bebas, silakan bahasa program apa saja yang Anda pakai. Ya, jadi mau web design juga silakan, mau stand alone silakan, bebas. Misalnya di toko material ya, Anda mau buat persediaan barang, kemudian mau buat misalnya apa ya, buku besarnya silakan. Jadi persediaan barang masuk dan keluar yang dibeli oleh pelanggannya dia berapa itu bisa kelihatan. Ya, jadi dia misalnya sebulan itu untungnya berapa misalnya nih. Ya, jualan material itu yang misalnya pasir berapa sak dia lakunya ya, eh, cat, kuas dan lain-lain. Pak, berarti berbasis web harus dikasih database juga. Silakan saja ya. Yang penting bisa didokumentasikan di Word ya. Kemudian programnya ada yang bisa saya cek, saya periksa untuk dijalankan. Ya, jadi nggak usah data, kalau misalnya ini database yang nggak usah data yang terlalu banyak ya. Jadi misalnya toko material ya jangan semuanya masuk, kalau banyak sekali ya nggak usah. Jadi Anda misalnya hanya 10 atau 15 gitu, dari barang-barang di toko material itu. Kalau aplikasi pembelajaran gitu boleh nggak, Pak? Boleh, silakan saja. Bebas, jadi bebas. Yang penting Anda kuasai ya. Yang Baik, Pak. penting Terima kasih. Anda kuasai, jangan yang nggak dikuasai nanti malah nggak selesai. Ya, jadi ini anggap aja latihan ya, jadi jangan dianggap tugas berat, dianggap latihan karena nanti mau nggak mau kalau udah lulus dari Universitas Budi Luhur ya kerjaannya itu kan software developer itu. Ya pokoknya berkecimpung di IT, kecuali mau yang di luar itu ya tapi sayang ilmunya ya. Sayang ilmunya gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau misalnya nih kan, saya ada teman yang punya bisnis nih, bisnis kecil-kecilan gitu Pak. Iya, Terus kalau kita buatkan software untuk dia itu nggak apa-apa Pak? boleh, silakan. Coba Silakan, ya Pak. boleh. Terima kasih Pak. Bilang aja gratis. Iya Pak, teman saya soalnya Pak. Gratis. Kecuali kalau terus dia minta buatin yang lebih bagus lagi ya baru bayar. Iya Pak, dibayar Pak. Iya. Kalau misalnya contohnya dulu gratis, kan dia tertarik tuh nanti. "Ini buatin lagi dong ya lu." Jadi makanya jangan dibuat yang simple aja dulu gitu. Ya, ini saya ajari taktik dagang juga ya. Ya, saya juga tahu dari orang juga gitu. Jadi buat gimana supaya kan calon klien kita itu tertarik dengan produk yang kita buat. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Atau mungkin ada yang tidur ya, karena saya juga ngantuk banget tadi. Saya tidur dulu kira-kira 5 menit, 10 menit ya, untung nggak bablas. Ada pertanyaan lagi? Ini ada 31 orang ya, Atau lumayan. ini dulu, Nggak ada? tidak ada Pak. Oke, cukup ya. Kalau cukup, oke silakan. Ya, Pak. Jadi hari ini tidak ada tugas.
sendiri nggak ada. Jadi mungkin Anda bisa gunakan waktu ini ya untuk berkonsolidasi ya dengan kawan-kawan Anda. Maksimal 4 orang ya, kelompok ya, maksimal. Bukan minimal ya, maksimal. Jadi biar semuanya dapat pembagian kerja. Oke ya, kalau begitu tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Nanti ada pertanyaan lagi ya silakan aja di WhatsApp. Anda tanya-tanya mengenai tugas kelompoknya. Oke, kalau begitu saya closing dulu untuk kuliah online hari ini. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, semoga sukses. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.